Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Google Colabs, yaitu dalam eh, filogenetik untuk menentukan apakah coronavirus COVID-19 itu memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan dengan virus MERS dan SARS melalui analisis genom. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa virus corona atau COVID-19 itu merupakan virus yang menular yang muncul oleh sindrom pernafasan akut atau disebut dengan SARS-CoV-2 yang menghadirkan kecaman kritis terhadap kesehatan masyarakat. Nah, yang diidentifikasi pada akhir Desember 2019 itu di Tiongkok. Nah, coronavirus ini merupakan keluarga dari keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit dan tingkat keparahan yang sangat luas. Nah, penyakit parah pertama yang diketahui yaitu SARS, yaitu merupakan sindrom pernafasan akut parah yang itu ditemukan di Cina pada tahun 2003. Setelah itu muncul lagi pada tahun 2012 yaitu di Arab Saudi, yaitu MERS. Dan sekarang ada lagi wabah yaitu COVID-19 yang sedang berlangsung. Nah, di sini kita ingin mencari tahu bagaimana apakah coronavirus itu masih ada hubungannya dengan MERS atau virus SARS melalui analisis genom. Nah, jadi di sini penggunaan Google Colabs yang pertama adalah kita harus memiliki notebook tentang coronavirus ini. Yang pertama yaitu kita harus mendownload modul-modul mengenai DNA sequence dari COVID-19, MERS, dan SARS itu sendiri. Nah, setelah di-download, setelah itu akan dimasukkan ke dalam Google Drive. Nah, setelah itu pada langkah pertama yaitu ini dijalankan, yaitu from Google Colabs ini dijalankan untuk mengkaitkan dengan Google Drive yang Anda miliki. Selanjutnya yaitu jadi kan coronavirus itu merupakan virus yang bereplikasi di sitoplasma sel inang hewan. Mereka diidentifikasi dengan adanya untai tunggal atau RNA dengan panjang sekitar 30 kilobyte, 30 kilobase pair yang memiliki yang memiliki struktur 5 aksen sampai dengan 3 aksen poliadenilase, di mana sekarang kita akan mengurutkan DNA COVID-19 terlebih dahulu menggunakan Google Colabs. Nah, untuk memulainya, kita harus pertama yaitu menjalankan install BioPython dan install Squiggle, di mana ini berfungsi untuk membantu untuk memudahkan menangani dalam mengurutkan data biologis menggunakan Google Colabs. Selanjutnya ini akan dijalankan. Nah, setelah itu berhasil terdownload BioPython dan Squiggle. Selanjutnya selanjutnya ini merupakan perintah. Jadi kita di sini akan mengimport yaitu file notebook dari susunan DNA sequencing DNA dari COVID-19. Nah, jadi kita di sini harus menulis yaitu sesuai tempat
di mana file itu kita simpan. Jadi di sini file itu disimpan pada content drive, my drive, collapse notebook, coronavirus, dan ini merupakan filenya. Jadi file ini merupakan DNA sequence dari COVID-19. Nah, di sini dihasilkan sebanyak 29.903 nukleotida. Nah, nanti sehingga nantinya menghasilkan barisan dan panjang barisan. Nah, selanjutnya ini memuat urutan DNA pelengkap ke dalam file yang dapat disejajarkan, di mana di sini selanjutnya akan dijalankan kembali dan dihasilkan nanti deskripsi dari MN dari MN908947 ini, bahwa ini merupakan sindrom coronavirus yang diisolat dari Wuhan Nah, tahapan selanjutnya yaitu karena urutan input adalah yang kita gunakan ini adalah FASTA atau DNA, dan coronavirus itu adalah jenis virus RNA, maka kita perlu melakukan tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan transkripsi, yang kedua adalah translasi atau translate ini. Nah, transkripsi DNA ke RNA seperti contohnya seperti ini, dan translasi RNA ke amino asid yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya pada tahapan transkripsi ini kita akan jalankan, maka akan muncul perubahan dari DNA dirubah menjadi mRNA. Jumlahnya yaitu sebanyak 29.903. Nah, di sini dijelaskan bahwa perbedaan antara DNA dan mRNA yaitu hanya pada basa tim atau untuk timin itu diganti dengan urasil atau U atau urasil. Nah, selanjutnya setelah DNA tadi ditranskripsikan menjadi mRNA, maka kita perlu mentranskripsikan mRNA maka kita akan melalui tahapan translasi, yaitu merubah mRNA tadi untuk membentuk asam amino. Jadi selanjutnya ini dijalankan, maka akan dihasilkan amino acid, asam amino, asam amino yang di perubahan mRNA menjadi asam amino. Nah, ini merupakan hasilnya. Selanjutnya yaitu kita akan mengeprint yaitu panjang dari protein dan panjang dari mRNA. Jadi panjang dari protein itu 9967, sedangkan dari mRNA itu adalah 29.903. Nah, kenapa pada protein ini menjadi lebih sedikit daripada mRNA? Karena di sini urutan dalam protein daripada mRNA itu sendiri, karena pada 3 mRNA itu digunakan untuk menghasilkan satu subunit protein. Jadi 3 mRNA itu sama dengan satu subprotein. Nah, jadi di sini dalam skenario ini urutan asam amino seperti ini, di mana mengkodekan protein, yaitu tadi protein yang di mana itu jadi setiap hurufnya itu mengkodekan asam amino tunggal, mengkodekan protein kedua dan seterusnya. Jadi ini mengkodekan GTNGL, ini mengkodekan protein yang kedua dan seterusnya. Kembali lagi bahwa tadi satu protein itu dibentuk dari 3 mRNA.
Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya yaitu eh, di sini kita akan mengidentifikasi semua protein rantai asam amino pada dasarnya yang memisahkan pada codon stop ditandai dengan tanda bintang. Jadi di sini setelah itu ini merupakan tabel tabel dari codon tabel dari codon mRNA di sini. Jadi di sini setelah di running nantinya akan muncul tabel seperti ini, tabel codon dari mRNA. Nah, jadi di sini selanjutnya kita akan mengidentifikasi semua protein asam amino. Nah, di mana di sini adalah eh, up- eh, akan dihapus urutan basa apapun yang panjangnya itu kurang dari 20 asam amino. Jadi eh, jadi panjang asam amino yang kurang dari 20, nah itu akan dihapuskan. Jadi yang dihitung adalah yang jumlahnya lebih dari 20. Setelah itu di running akan menghasilkan eh, total proteins dan total fungsional proteins. Nah, jadi di sini total protein di sini adalah protein yang panjangnya tidak lebih dari 20, sedangkan total fungsional protein ini yang jumlahnya 80 ini adalah yang panjang asam aminonya lebih dari 20. Jadi terdapat 80 asam amino yang 80 yang panjang asam aminonya lebih dari 20. Selanjutnya ini merupakan analisis protein dengan menggunakan modul ProtParam pada Google Colabs. Jadi di sini nanti akan diketahui dari jumlah asam amino, jumlah asam asam amino present, jumlah dari berat molekul, jumlah dari aromatisitas, fleksibilitas, serta poin dari isoelektrik dan eh, secondary struktur fraction. Nah, di sini terdapat tiga jenis asam amino yang dikodekan dengan asam amino asam amino dalam helix itu V, I, Y, F, W, L, sedangkan asam amino pada turn itu N, P, G, S, dan asam amino pada sheet itu E, M, A, L. Nah, ini merupakan analisis menggunakan ProtParam pada Google Colabs. Jadi terdapat jumlah dari protein interest, asam amino tadi, terus terdapat berat molekul yang diketahui, aromatisasi serta fleksibilitas dan struktur sekunderinya. Tahapan selanjutnya yaitu
Ya, selanjutnya di sini eh, di sini kita akan memasukkan data dari DNA, sequence dari DNA, yaitu dari SARS, MERS, dan COVID. Nah, di sini kita akan menentukan apakah mereka itu memiliki kesamaan virus yang dari keluarga yang sama atau tidak. Nah, di sini Nah, di sini terdapat tiga file nanti yang harus kita masukkan ke dalam Google Drive, yaitu file dari SARS, MERS, dan COVID. Nah, di situ kembali lagi, di sini saya ingatkan untuk tidak salah dalam menulis tempat dalam menulis tempat file yang ditaruh pada Google Drive. Setelah semua file diupload ke dalam Google Colabs, selanjutnya Nah, selanjutnya di sini kita akan mengetahui seberapa miripnya antara ketiga virus tadi. Jadi di sini setelah itu kita running lagi, kita akan mengetahui presentase kemiripan dari tiga virus tadi. Di sini ada SARS dengan COVID. SARS dengan COVID yaitu memiliki kemiripan 83%, 83,33%, sedangkan MERS dengan COVID yaitu memiliki kemiripan 69,39%. Di mana MERS juga dibandingkan dengan SARS itu juga memiliki hampir sama dengan MERS dengan COVID, yaitu persentase 69,93%. Nah, di sini kita dapat tahu bahwa eh, menggunakan teknik filogenetik, menggunakan Google Colabs atau Python untuk mengetahui kesamaan antara virus yang satu dengan yang lain itu dapat diketahui dengan menggunakan Google Colabs, yaitu di mana antara SARS dan COVID itu memiliki kemiripan 83,33% daripada kedua virus yang dibandingkan ini. Jadi analisis filogenetik genom virus yaitu sebanyak 29.900 nukleotida ini mengungkapkan bahwa virus COVID-19 itu memiliki hubungan dekat, paling dekat yaitu dengan virus SARS, yaitu dengan persentase 83,3%. Nah, dengan sekelompok coronavirus mirip SARS atau genus beta coronavirus subgenus Sarbecovirus yang sebelumnya ditemukan pada kelelawar di Tiongkok. Dan selanjutnya ini merupakan yang terakhir, yaitu ini merupakan persentase dalam bentuk tabel. Di sini ini merupakan presentasi dari hasil ini. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.